Katanya di sini ada sosok yang suka lewat-lewat, suka muncul. Apakah itu sosoknya Aki? Bukan. Ya, di sini saya Aki Ireng. Aki Ireng ya? Ya, Oh, tinggi besar. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa, kita masih di lokasi yang sama, tempat Ibu Lilis, dan kita geser ke tempat apa sih namanya di sampingnya bagian belakang Ibu Lilis. Kalau kata bahasa Sunda dapur gitu. Dapur tapi yang sudah tidak terawat ya, kurang lebihnya gitu. Dan di sini karena ada sosok penampakan juga, suara-suara di sini ya. Ya, kata narasumber Bu Lilis di sini ada katanya ada orang yang ada yang nangis gitu pemirsa. Nanti kita coba siapakah gerangan yang menangis itu. Gitu ya. ya mungkin kita langsung to the point, kita lakukan mediumisasi dengan Ustadz Cengek. Kita kuak siapakah yang menangis itu. Yuk kita coba langsung yuk. Gas. Ya, lagi penyesuaian ya, bisa sudah mulai beraksi. Ya, sudah masuk. Selamat malam. mau pada ngapain di sini? Oh, nyari dirimu. Bertanya nih. Kami dari tim Sabdalam ingin bertanya sama dirimu nih. Saya nggak kenal sama Sabdalam. Makanya saya perkenalkan. Kami tim Sabdalam, penguak misteri malam, ingin berbincang-bincang dengan penunggu yang ada di sini. Ini dengan siapa ini? Namanya kalau boleh tahu. Saya kalau bisa disebutin. Penunggu sumur itu. Oh, sumur. Ini dari 90-an saya sudah ada di sini. Di sumur itu nungguan. Ya. Oke. Ini rumah jarang ditempatin. Terus? Sudah lama. Aha. Makanya sebelum ini rumah jadi, ya, saya sudah ada di sini. Oh, di sumur itu ya. Kenapa saya nangis? Tadinya gelap jadi terang, makanya saya nangis. Kenapa gelap? Bukannya senang. Wajah saya terlalu cantik. Waduh. Untuk dipang-pang di lampu. Aduh.
Saya nanya nih, dirimu sosok kuntilanak. Oh iya, emang benar. Cantik nggak? Ya secantik-cantiknya saya, pasti gak bakal ada yang ngawin. Oh gitu. Kamu Mau apa? nikah sama saya orang pucat? Waduh, Darah nggak ada. harus ke salon dulu. Justru itu makanya saya malam-malam menangis. Ya iya, karena saya malam-malam menangis itu sunyi, sepi, nangis, biar ada teman. Waduh, Barangkali yang punya rumah teriak-teriak gitu kan. itu namanya ngaco. Ya nggak ngaco lah, biar rame. Kamu gimana ngaco itu? Kalau gitu kan, kalau nggak rame saya nggak mungkin nangis. Itu nakut-nakutin orang namanya. Bukan, kalau di saya sudah biasa. Aduh. Ini yang punyanya rumahnya saja terlalu sensi. Gini. Nyai siapa namanya, Nyai siapa? Hah? Namanya siapa? Oh, saya dengan Nyai Burhan. Nyai Burhan. Ya. Kok depannya Nyai tapi belakangnya cowok Burhan? Ya itu kan suami saya dulu. Oh gitu. Dulu saya pernah hidup di sini. Tahun berapa hidup di sini? Wah, kayaknya di 82 lah. 82. Ya. Meninggalnya di sini. Iya, sebelum ini dijual kan tadinya. Oh, meninggal di sini. Ya, Di iya. sumur itu atau meninggal di mana? Ya meninggalnya mah jauh, tapi saya sering di sumur itu. Oh, meninggalnya jauh kenapa ke sini? Ya iya, meninggal di rumah sakit. Oh, di rumah sakit. Udahlah, mending ngikut kamu ke saya. Gimana? Ya ngikut jadi penghuni sumur. Wah, enak biar aja. Ada temen. Berani berapa? Nanti kita nangis bareng-bareng. Namanya karaokean. Biar volumenya kedengeran sampai bawah. Aduh. Nih, hanya itu nakut-nakutin nangis gitu. Tua apa yang punya rumah ketakutan. Itu lebay yang punya rumahnya. Lebay gimana? Seharusnya dicari saya yang nangis tuh siapa. Ya takut lah. Ditanya gitu kan. Takut lah gimana nanya. Iya, kata saya juga kalau nggak lebay kan nggak mungkin seperti itu. Aduh. Nih gini nih. Ya. Temennya dia ada berapa? Ada temennya nggak? Saya nggak punya temen lah dibilangin. Enggak, siapa tahu ada temennya yang lain. Oh, nggak ada. Ikut nyanyi karaokean, nyanyi apa nangis gitu loh. Oh, nggak ada. Nggak ada. Gini, ini Nyai boleh di sini tapi jangan nangis. Wah, kalau nggak nangis bukan perempuan atuh. Ya jangan nangis, nakut-nakutin orang namanya. Nanti kalau ditemenin saya nggak nangis. Aduh, jangan atuh ya. Apalagi ini Bu Lili suka bakar di sini bambu-bambu, kayu-kayu. Makanya saya nggak nangis. Terus? Ya diem liatin itu. Suka dibakarin? Iya, bakar itu. Suka? Iya. Kenapa suka? Ya saya seneng aja ngeliat, udah terang banget. Kamu nangis gimana lagi, udah terang. Kalau pengen terang gitu ke jalan rame. Di lampu, ada motor. Gimana? Nih, jangan ganggu gitu ya. Yang punya rumah ketakutan nangis-nangis gitu. Ya, terserah saya. Atunya saya pindah. Karena kan yang punya kawasan saya. Nah, kalau gitu saya pindah ya. Pindah kemana? Hah? Ke Hongkong. Gimana? Nih. Saya gak mau pindah. Saya pindahin. Wow, saya sudah betah di sini. Saya pindahin loh kalau nggak mau. Gimana? Nah, setuju nggak? Wah. Daripada saya pindahin. Gak mau mending di sini. Ya, tapi jangan nangis. Ya kalau gak nangis gimana? Ya terserah mau. Bisanya cuman itu. Jangan nangis. Setuju ya? Wah. Hah? Emang? Kalau nggak mau saya pindah beneran ini. Karena mengganggu. Setuju nggak? Daripada saya dipindahin kemana-mana aja mending di sini. Iya, tapi jangan nangis. Terus jadi bantuin Ibu Lilis cuci-cuci. Males. Kok males? Kan yang nunggu sumur, ngasih airnya. Saya orang kaya masa disuruh nimbain air, kasih air gitu daripada nangis. Gak mau lah. Gak mau. Gimana sih? Sudah males daripada nangis. Rumah tangga tuh udah males. Daripada nangis. Ya bisanya gitu teriak-teriak. Jangan. Ya gini aja nih. Nyanyi boleh di sini tapi jangan ganggu. Ya kalau gitu bisa lah. Jangan nangis ya. Iya. Jangan nangis. Oke? Ya.
Kalau nangis saya pindahin nanti. Ke Hongkong mau. Aduh. Gitu nih ya. Di sini intinya terganggu dengan Nyai, bukan terganggu ketakutan intinya mah gitu. Dengan Nyai, suara Nyai kan gitu ya. Kalau nggak ada wujudnya gitu nangis kan pasti orang ketakutan ya. Itu ya Nyi ya. Oke dia, setuju ya? Saran saya Nyi. Daripadanya saya pindah nanti. Gitu. Oke, deal ya? Nanti saya datang lagi kalau Nyai nangis ya. Ya, deal itu apa? Deal itu setuju. Waduh, banyak persetujuan kayak orang mau nikah. Iyalah, orang nikah kan setuju. Kalau orang kan nikah gitu. itu harus setuju dulu. Harus ada akadnya. Ya. Tapi dibayarnya cuma 5.000 dulu. Itu dulu. Ya, buku nikahnya nggak tahu di mana. Nah, itu dulu zaman Belanda. Oh, belum lah sebelum Belanda tuh. Gimana? Ada rumah itu apa namanya? Pas nikah jab kabul dianjuk kadang. Dianjuk. Jangan dianjuk atau nikah kok dianjuk ya. Iya, saya kan dianterin ke kamar mandi sudah beres selesai. Beres apa? Ya suami saya kan nggak punya uang. Saya mau ke kamar mandi dianterin lunas. Iya. Ya harus ikhlas lah ke suami, namanya juga bantu. Iya, betul. Bagus itu gitu mah. Oh iya, gimana nggak bagusnya, makanya saya nangis terus. Jangan nangis. Jangan ingat. Jangan nangis ingat ya. Aduh, mas kawin 5.000 sampai diantar kamar mandi selesai. Nangis. Jangan diinget-inget masa lalu nih ya. Oh, itu masa lalu itu sebenarnya masa lalu itu yang paling indah. Apalagi kita bisa menguatkan diri. Itu masa lalu itu boleh kita lihat. Ya tengok boleh, kali-kali. emang boleh. Masa lihat depan terus. Boleh diinget-inget, tapi yang sedih-sedih jangan diinget-inget. Iya, nanti nangis. Nah itu masalah. Masalahnya ke orang lain yang kena imbasnya. Si yang punya rumah ketakutan. Enak, kamu kan nggak punya masa lalu. Hah? Kamu nggak punya ya masa lalu. Wah, tapi ya jangan menangis lah. Kamu masa depan terus ya masa depan. Kita menatap masa depan. Terang-terang terus. Kalau saya banyak pikiran. Jangan dipikiran. Jadi gini, jangan banyak pikiran, bantu ya nggak dipikirin gimana. Bantu dibully cuci-cuci. Tadi rumahnya jadi hutan, jadi bagus. Sekarang rumah jadi bagus, jadi pada bocor. Wah, mending nangis saya. Jangan ya. Hanya saran saya tadi itu jangan menangis. Ya. Ini boleh di sini, silakan aja, tapi jangan ganggu yang tuan rumah di sini. Repot ya kan? Ngomong sama kamu. Harus setuju pokoknya. Kebanyakan kerepotan saya. Banyak kedengerin repot pokoknya. Nanti kalau nggak setuju, saya pindah ke Hongkong. Masa di rumah sendiri banyak pantrangan? Emangnya kalau orang mau nikah, nah dipingit. Gak boleh nangis dandan terus tiap malam ya. Pengen buru-buru pagi. Pas pagi-pagi pengen buru-buru malam. Ya iya, orangnya nggak ada, nggak datang. Ya, oke gitu ya. Itu saran dari saya. Nyai jangan ganggu yang di sini dengan suara Nyai. Silakan aja mau Nyai mau apa namanya karaokean di mana bebas lah. Mau nangis di mana terserah, tapi jangan di sini. Zaman dulu mana ada karaoke. Sekarang kan adanya juga piringan hitam. Menakutkan piringan hitam. Iya. Sini kasetnya udah kusut, wah dibenerin. Lem. Gak nyala-nyala, udah nyala lampunya mati. Gak kayak sekarang klip bener ya orang tua dulu ya ngomong ke saya. Apa? Nanti ini jalan bakal jadi karpet. Wah, jalan jadi karpet. Iyalah, jadi aspal. Bakal banyak rumah-rumah mewah. Iya. Itu namanya kemajuan zaman nih. Dulu saya waktu pas mau nikah datang ke sini kan saya pendatang. Saya datang dari Cilincing. Jakarta. Cilincing Garut. Oh Garut. Iya. Saya datang ke sini lihat tol. Heran. Iya. Kenapa orang itu nggak tidur-tidur semalaman bawa mobil? Kata ibu saya, nanti kamu bakal jadi orang gede. Kamu bakal punya rumah kayak bis. Nah itu. Ya pada akhirnya saya cuma punya ngontrak. Iya, jadi penunggu sumur. Ya. Doa itunya orang tuanya salah sih tadinya. Apa harusnya doanya?
Doanya kan harusnya biar cepet gede, jadi orang kaya, bukan. Cepet gede biar cepet lari. Makanya saya lari bisanya. Sampai sekarang kan ya. Melarikan diri. Iya. Iya, dari kenyataan. Melarikan dari kenyataan, Iya, bener kamu. Jangan atuh ya. Pinter Kalau kamu. melarikan diri kenyataan pasti nangis terus. Iya. Dah, jangan menangis, jangan melarikan diri kenyataan. Nungguin sumur sama bantuin bulis cuci piring ya. Oke, gitunya. Ya, gitu. Ya. Oke, terima kasih ya. Hmm. Terima kasih sudah mau berinteraksi dengan kami. Pesan saya, jangan mengganggu dengan suara tangisannya. Silakan di sini nggak masalah. Yang penting jangan ganggu yang punya rumah ini. Gitu ya, Nya. Pesan saya gitunya. Nanti kalau nangis lagi, saya bawa. Kalau nggak diiyahin, saya takut lah. Iya, nanti saya bawa ke sana. Kemana-mana ke tol nanti saya bawa ke tol, langsung dikirim ke Hongkong. Gitu ya, terima kasih ya. Silakan kembali nih, mangga, yuk. Ya gitu pemirsa, tadi sudah dilakukan mediumisasi. Bahasanya yang suka menangis di sini sosoknya adalah Nyi Kunti ya, penunggu sumur tua yang di belakang situ. Dan dia emang suka nangis. Memang bener ya Ki ya. Posisinya bisa cepet nangis, makanya saya keluar air mata terus. Aduh, ada-ada aja ya Ki ya. Iya. Tapi, ya namanya aja norma-norma kehidupan Ki ya. Tapi kalau nggak gini bukan alam dunia mungkin ya. Kita alam syariat kan. Betul. Syariat kita untuk menuju fitrahnya Allah. Ya. Iya. Apalagi dari sabdanya Rasulullah. Betul, mungkin mudah-mudahan yang di rumah petiklah segala sesuatu hasil dan hikmah. Mungkin ya di setiap rumah juga pasti ada. Pasti ya, setiap sudut pasti ada. Cuman kan ada yang negatif atau ada yang ganggu atau enggak ya kan. Nah, ada yang diam, ada yang berisik kan. Gitu kan. Nah, ini kebetulan yang berisik. Jadi kita datangi biar tidak berisik. Gitu ya. Ya. Mungkin untuk sementara waktu cuman begitu saja ya. Ya, pemirsa yang di rumah biar kita terus bisa berkarya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Jangan lupa ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.